workshop yang diikutin paling mahal itu paling ingat 8,5 juta. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Halo guys, balik lagi nih. Jadi hari ini aku bakal collab nih sama seseorang yang bikin aku tertarik banget dan jatuh hati dengan yang namanya dunia videografi. Ya, dalam hal buat video YouTube gitu kan. Tapi sebelum aku kenalin ke kalian dan kita masuk ke kontennya, jangan lupa like dulu video ini. Dan kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan juga klik lonceng di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Langsung aja guys, nggak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita panggilkan Bang Dwiki. Oke, halo Bang Dwiki. Hai Diva. Ya Allah Bang, kita udah pernah planning buat bikin collab kayak gini setahun 2 tahun yang lalu kali ya Bang ya? Ya nggak sih? 3 tahun Bang, 3 tahun ya? 3 tahun nggak sih? Iya. 3 tahunan akhir-akhir kuliah itu kalau nggak salah. Tiba lupa sih, pokoknya udah lama lah gitu ya kan. Kita udah lama collab, lah. banyak kali yang direncanain gitu kan. Terus akhirnya hari ini terrealisasikan. Iya, ternyata butuh proses 3 tahun ya, hampir 3 tahun. 3 tahun loh, cuma untuk collab begini. aja ya kan Bang. Wah gila. Iya benar. Jadi Bang, hari ini kan Diba bikin video tentang videografi. Makanya Diba undang Abang di sini, setahu Diba nih, kenalan Diba ya kan. Yang paling expert di bidang itu adalah Abang. Aduh, saya dikatain expert, saya malu loh. Enggak se-expert itu kok, masih belajar juga. Ya tapi adalah gitu skillnya di bidang itu. Nah, walaupun Diba udah kenal kali kan sama Abang, tapi kan subscriber atau yang nonton channel ini belum semuanya kan kenal sama Abang. Jadi Abang kenalin diri dulu lah. Hai semua, halo viewersnya Adibas Channel. Kenalin aku Dwiki Perdana, profesi aku sebagai videographer dan editor untuk saat ini. Dan lagi menjalankan ya sebuah pekerjaan di luar konteks pekerjaan real saya. Ya kurang lebih seperti itulah. Status Bang? Wah, ditanya status ya ampun. Status saya lagi dekat dengan seseorang ya. Apakah kita jadi berganti bahas itu aja? Ya jangan bahas itu. Tolong bahas yang lain saja. Kalau udah jelas nanti bisa ya Bang main lagi di channel Diba. Boleh. Pokoknya kalau Diba mah langsung Bang, collab yuk. Udah, nggak ada basa-basi. Terima kasih Abang dah. Jadi Abang kan lagi sibuk, salah satunya itu lagi sibuk di bidang videografi, di fotografi juga kan Bang. Kalau nggak salah apa sih nama brand Abang? Nama Abang tuh di sini namanya Shine Production. Jadi bisa cek Instagramnya. Wah, langsung promo ya. Nggak apa-apa loh. Langsung promo. Oh ya. Nggak apa-apa. Ya boleh cek gitu Shine Production, dan di YouTube-nya juga ada namanya Shine Creative. Oke. Nah, nanti mungkin kedepannya lain kali Diba bisa ya diajak collab di Shine. Oh bisa banget. Nanti Diba yang jadi collab bareng kita. Diba yang nanti ditanya-tanyain. Mohon doanya ya guys ya. Nah, jadi Bang, kan pasti semua itu ada awalnya gitu kan, ada awal mulanya. Kan nggak mungkin dari lahir Abang udah ngerti videografi, udah suka fotografi kayak gitu kan nggak mungkin kan. Nah, jadi gimana sih ceritanya awalnya kok Abang bisa tertarik ke dunia videografi sama fotografi ini? Dari awal kalau boleh jujur, karena berawal dari kuliah ekonomi. Ekonomi. Nah, kenapa nih kan? Apa kaitannya ekonomi dan videografi gitu? Nah, ya Abang tuh kuliah kan ekonomi, manajemen bisnis. Nah, di waktu semester 3 itu ada namanya pengelolaan bisnis. Nah, waktu mata kuliah itu, di situ sudah mulai memikirkan apa sih rencana ke depan, dan di saat itu juga Abang memutuskan keputusan terbesar dalam hidup, mengambil langkah bahwa saya tidak akan bekerja di balik meja, dalam artian seperti perusahaan yang ini, ya kantoran atau ya bahasanya kantoran lah gitu. Okay. Mulai dari situ udah menetapkan diri, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan keputusan itu? Masih belum kepikiran fotografi. Gimana sih mempertanggungjawabkannya? Dan di situ mulai start lah bekerja sebagai driver
salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Nggak boleh disebut lah ya. Ya, jangan disebut. Gitu Oke. kan. Di situ berpengalaman dari situ, dimulai dari situ ngumpulin modal. Nah, pas di saat ngumpulin modalnya ada, bingung nih mau diapain ini uangnya. Uangnya mau dibuat usaha jual makanan atau apa gitu kan. Cuma berpikir kayak ngelihat kebiasaan juga kan, hobi nonton film dan sebagainya. Ngelihat perkembangan dari media sosialnya cukup pesat. Nah, kenapa ngegambarinnya kayak begitu? Ketika ngelihat, wih, ini kayaknya boleh nih. Soalnya di lingkungan abang itu sendiri kan belum familiar banget yang namanya apa ya, fotografi, videografi, kan kayak begitu kan belum familiar. Dan waktu itu Instagram masih bentuknya kotak coklat. Oh, yang belum kayak ganti Iya, logo belum ya? ganti, belum ganti logo, masih gambar Polaroid. Tahun berapa itu, logo Bang? Polaroid. Tahun berapa sih berarti pertama kali abang mulai masuk? Tahun pertama kali itu 2016 udah mulai start, pertengahan 2016. Itu udah mulai belajar ya. Udah mulai belajar. Oke. Dan di situ mulai ada kebimbangan gitu, ada dua. Apakah modal ini dihabiskan untuk beli alat yang canggih untuk saat itu? Karena kemampuannya kemarin itu kalau misal beli alat, ya bisa dibilang cukup mahal, bisa langsung dibeli pada saat itu. Tapi dengan resiko, nggak tahu nih penggunaannya bagaimana. Jadi ada pilihan yang lainnya. Kalau memang misalnya nggak bisa, ya harus di-spend ke ilmu atau belajar lagi. Nah di situ kayak buat keputusan, nggak apa-apa, nggak beli alat dulu. Alat bisa minjem atau mungkin nanti bisa cari di mana. Yang penting habiskan dulu di mencari pendidikannya lah. Tahu nggak mungkin waktu saat itu kan masih kuliah juga, nggak mungkin Ya. untuk pendidikan seperti misalnya ngambil kuliah fotografi kan waktunya juga nggak cukup. Jadi kayak ngambil workshop, kelas-kelas online dan sebagainya. Ya, dari sekian banyak tes-tes yang atau workshop yang diikutin, paling mahal itu paling ingat 8,5 juta untuk daftar. Kali Bang, sekali 8,5 pelatihan. juta. Sekali pelatihan itu ada 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan di mana terpisah, 2 tesnya itu terpisah. Kita ada tes individual sama tes kelompok. Nah itu 5 pertemuan ini, tahu nggak yang dipelajari? Hanya naruh ini, lampu-lampu ini. Ya Allah, 8,5 juta loh Bang. 8,5 juta. Kok bisa? 8,5 juta cuman kita belajar gimana tata lighting yang baik dan benar. Tunggu Bang, tunggu Dan- Bang. Kenapa abang mau menghabiskan 8,5 juta untuk mempelajari itu? Kalau dipikir orang awam nih pasti mikirnya kayak, ya ampun untuk itu aja kok habis 8,5 juta, kok mau sih kayak gitu. Kenapa coba? Pasti abang punya alasan tersendiri kan? Pastilah, pasti punya alasan kan. Gini deh, kalau misalnya gitu boleh ditanyakan balik kepada orang yang bertanya. Kalau misalnya dia sekolah, suka mana? Sekolah online apa sekolah yang ketemu langsung gitu dengan ini? Dari situ bisa kita tarik gitu. Kalau memang ketemu langsung pasti experience-nya lebih beda dibandingkan dengan kita belajar online. Dan kita itu langsung praktikal. Kita langsung memegang barangnya, kita bisa langsung praktek dari apa yang kita pelajari untuk saat itu. Nah, kalau misalnya abang kemarin itu, abang jujur aja 80% modal itu dihabiskan untuk ilmu. Jadi kayak beli bahan itu kayak misalnya beli preset ini itu dan juga ikut workshop sana sini. Dan biaya produksi kayak misalnya nggak mungkin kan terbang ke Bandung kemarin itu kan pakai burung kan nggak mungkin kan, pakai burung puyuh gitu kan nggak mungkin. Pakai naga gitu ya kan Bang? Iya. Kan yang pasti yang itu juga diperhatikan kan. Jadi ya seperti itulah pengorbanannya sampai waktu 2017 dapatlah rezeki beli kamera pertama. Nah di situ langsung diaplikasikan. Wah, iya sih, di Balian memang perjuangan Bang Wiki ini apa ya? Kayak Bang itu serius sekali gitu di bagian fotografi dan videografi ini. Nggak maksudnya satu-satu orang yang dikenal, Mungkin karena di beberapa banyak kenalan kali ya. tapi memang
apa ya, benar-benar effort gitu untuk di bidang ini gitu, dan hasilnya nyata sih memang gitu. Iya, Maksudnya tapi ya kadang-kadang banyak teman-teman selingkungan itu yang tidak memikirkan hal itu. Jadi kayak memang ada sih, kita boleh belajar di YouTube juga banyak gitu kan. Tapi pada saat itu, pada masa itu, untuk mempelajari kayak beberapa teknik dari pengambilan gambar, itu tidak ada yang berbahasa Indonesia. Dan yang berbahasa Indonesia masih seputar meluas basic, gitu ya. dasar, dan ya begitu aja, kurang luas. Nah, salah satu cara paling sering itu referensi ya buat teman-teman kalau memang kalian mau cari. Kali pertama itu Film Riot, boleh di search channel YouTube-nya, itu Film Riot, itu berbagai jenis teknik pengambilan gambar dari apa ya, kelas yang advance itu ada, dan teknik-teknik dasar. Dulu juga masih banyak itu Mas Gun, dulu Gun Rock, itu untuk yang versi bahasa Indonesia yang bisa dibilang cukup apa ya, cukup bisa mudah dimengerti oleh kita, karena memang untuk memahami dari bahasa Inggris sendiri ya, orang Indonesia kan tau lah ya, udahlah mikir bahasa Inggrisnya ribet, kayak mana belajarnya benar. kan gitu. Pokoknya ya itu referensi tadi guys, bisa dilihat, nanti dicek lagi kalau kalian memang mau seriusin bidang seperti Bang Wiki ini. Terus Bang, pasti kan di dalam perjalanannya itu nggak selalu menyenangkan ya Bang? Pasti ada jatuh Pasti. bangunnya. Pasti. Pasti. Ada jatuh bangunnya ya Kang. Tiba-tiba semenjak Pasti. mulai di YouTube ini kayak ngeditnya aja yang skala sangat-sangat sederhana aja ngerasa juga gitu ada kendala-kendalanya gitu. Nah Bang Wiki sendiri nih, kira-kira apa aja Bang kendala-kendala yang pernah Abang hadapi dan gimana cara Abang mengatasinya? Mungkin yang paling berat dan Abang ngerasa itu kayak gak akan lupa gitu. Oh, paling berat nggak akan lupa. Itu dilema antara ini benar kita pengen banget dan itu cuman ada tinggal itu workshopnya, dan itu harus milih biaya pengobatan orang tua atau ngambil itu. Aduh. Nah itu dilema banget kan. Jadi gimana memilih antara masa depan Anda dan orang tua Anda. Nah itu beneran pilihan yang segala macam, dan struggle di proses pelaksanaannya juga nggak semulus yang dibayangkan. Jangan kira Anda ketika mengikuti itu Anda langsung jago, enggak. Tapi kayak disepelekan, bahkan selama perjalanan kayak menempuh apa ya, belajar kita bilang gimana ya, masih banyak orang yang mikir ngapain di YouTube juga ada, ada. Nggak sesimpel itu. Dan itu yang disusahkan. Dan sekarang yang kebanyakan yang ngomong kayak begitu, semua belajar atau diawali dari saya. Iya itu. Itu guys yang aku suka dari Bang Wiki itu. Di lingkungannya nggak, maksudnya ini klaimnya ya, maksudnya ini di lingkungan Iyalah. lingkungan pertemanan, bukan berarti saya yang pelopor nih, enggak. Ya iyalah, pasti yang kenal Bang Wiki lah ya kan, nggak mungkin. Iya itu gitu guys, itu memang. Tapi memang benar sih Bang Wiki ini orang yang kalau aku lihat pekerja keras ya. Dia dari benar-benar, kan kita bisa bilang itu dari nol ya Bang ya, dari benar-benar dari nol, nggak tahu apa-apa sama sekali, dan belajar. Dan maksudnya kan kita kalau aku nih ya, kalau di ya Bang ya, belajar itu masih di per-YouTubean ini belum kayak belum terlalu serius gitu loh Bang, masih di prioritas yang keberapa gitu sama di bakal. Nah kalau Bang Wiki ini dia benar-benar serius gitu, banyak effort atau usaha-usaha yang udah dilakuin Bang Wiki kayak gitu. Itu yang mungkin sulit ya untuk dilihat sama orang-orang yang mulai baru-baru. Yep. Dan kebanyakan mereka itu mereka maunya yang instan. Ketika mereka melihat referensi dari misalnya dari Instagram atau YouTube, ketika mereka pengen buat itu, mereka pengen buat bentuknya yang kayak begitu. Ya langsung. Tanpa memahami bagaimana proses untuk mencapai bentuk yang seperti itu. Iya benar Bang. Nah itu yang bisa dibilang cukup sedih, apalagi di Medan ini, ya disayangkan, karena di Medan ini tuh banyak orang-orang kreatif, hanya saja sakingnya terlalu kreatif
sampai mengabaikan hal-hal dasar yang harusnya dipelajari. Iya sih, sepakat bang. Ya paling banyak ditemuin gini deh, kalau misalnya bang dapat ini trik baru editing, atau mereka ngelihat ini referensi editing, mereka pengen buat kayak begini, ada nggak sih yang langsung jadi, langsung tempel, nggak ribet, tinggal begini itu. Padahal ngelihatnya gitu kan, kayak mau ngajarinnya gimana, kita mau ngajarinnya itu susah, kita mau ngajarin bahkan dia toolsnya aja nggak mengerti. Ya. Dan pemahaman dari efek yang dia masukin itu juga, efek ini sebenarnya tujuannya untuk apa, itu mereka juga nggak paham. Jadi kayak kita mau ngajarin juga bingung mulainya dari mana. Karena yang memang harus dipelajari itu adalah basic dasar, itu memang harus dipelajarin sih. Baca mulai kayak yang dasar-dasar dari YouTube aja gitu dipelajarin, terus kayak editing ya mungkin yang sangat sederhana lah memang jadi, tapi maksudnya ya belajar juga gitu, baru berani nanya ke orang, karena kan kalau kita nggak bisa minta ajarin sama orang itu dari nol gitu kan bang, kayak kita belum ada ngelakuin usaha apa-apa untuk kita, terus kita menodong atau memaksa orang untuk membuat kita paham kayak gitu, itu kan kurang etis sih sebenarnya kalau menurut dia. Gak etis banget lah, apalagi ketika misalnya memaksa, aku nggak tahu nih, tolong ajarin aku sampai bisa. Dan karena mentang-mentang kita teman gitu kan, ya niat baik kita untuk mengajari kesannya jadi gimana ya, kita jadi seorang pesuruh di mana, oh kau nih ada teman, kau adalah temanku, ya memang kau paham akan ini, aku harus belajar dari kau dan kau harus mengajari aku. Nggak gitu konsepnya.